Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tiada hentinya kita panjatkan atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang menderang, yang diterangi dengan iman, Islam dan ihsan. Hadirin sahabat kreatif dan teman-teman remaja masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di subuh yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya bersikap tawadhu. Sahabat kreatif, tawadhu adalah salah satu sifat yang amat mulia. Namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, namun hanya sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati ini, alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Tawadhu juga merupakan suatu sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Lihatlah pada Az-Zariyah ila Makarim Asy-Syari'ah Ar-Raghib Al-Asfahani halaman 299. Sebagaimana Ibnu Hajar berkata bahwa tawadhu adalah menempahkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu itu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah, orang yang senantiasa memiliki sifat tawadhu akan mendapatkan dua hal, yaitu yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min mali wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzah. Wa ma tawadha'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Allah akan meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang senantiasa bersikap tawadhu. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhunya di dunia tadi. Sahabat kreatif, tawadhu juga merupakan akhlak mulia daripada Nabi SAW. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihatlah pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Lihatlah Nabi Zakaria, sahabat kreatif, dulunya seorang tukang kayu, dan sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut, karena sifat tawadhulah mereka menjadi mulia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang senantiasa bersikap tawadhu akan mendapatkan keadilan, akan disayangi dan dicintai di tengah-tengah manusia.
orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabdanya, wa innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan sesungguhnya Allah itu mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita untuk senantiasa bersikap tawadu? Sikap tawadu memang tidak mudah untuk dimulai, namun jika sudah kita coba dan kita rasakan kenikmatan dan kedamaian yang akan menerpa hati kita, maka tawadu akan menjadi kebutuhan tersendiri bagi kita. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk bersikap tawadu. Yang pertama adalah dengan bersikap selalu ikhlas terhadap apapun yang terjadi, karena semua hal yang terjadi itu adalah izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah seseorang bertawadu yang ditujukan semata-mata karena Allah, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua adalah harus mempunyai kemampuan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, barang siapa yang menanggalkan pakaian mewah karena tawadu kepada Allah, padahal dia dapat mampu membelinya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadap sekalian manusia. Kemudian menyuruhnya memilih sendiri pakaian iman manapun yang ia kehendaki untuk dikenakan. Oleh karena itu, sahabat kreatif, ada beberapa sikap tawadu yang bisa kita lakukan dalam berbagai kesempatan dan keadaan. Yang pertama adalah tawadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tawadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah sikap tawadu yang benar-benar ditunjukkan untuk Allah. Dan tawadu ini terdiri atas dua macam, yaitu tawadu seorang hamba kepada Allah ketika melaksanakan ketaatan kepadanya tanpa disertai perasaan bangga diri dan riya. Kemudian sikap seorang hamba yang merendahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat dosa-dosa yang pernah ia berbuat sehingga ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling sedikit ketaatan amalannya dan paling banyak dosanya, sehingga memberi motivasi pada dirinya untuk lebih giat beramal soleh dan bertaubat. Yang kedua adalah tawadu dalam berpakaian dan penampilan. Tawadu dalam berpakaian dan berpenampilan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak terlalu berlebihan dalam mengenakan pakaian dan perhiasan untuk membungkus, memperindah penampilannya. Pakaian yang digunakan hanya pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan gaya dan tren supaya dipuji oleh orang lain. Yang ketiga adalah tawadu ahli ilmu kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita. Tawadu ahli ilmu adalah sebuah sikap mulia dan tidak menyombongkan diri walaupun ia memiliki banyak ilmu. Ia senantiasa berbuat baik dan berdakwah sesuai dengan kadar yang normal, tidak terlalu menonjolkan keilmuannya dan tidak terlalu membanggakan keilmuannya secara berlebihan. Meskipun guru kita masih berada di bawah kita, dan ketika kita memiliki ilmu yang lebih, kita tidak boleh untuk senantiasa menyombongkan diri kita. Yang keempat yaitu adalah tawadu penuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perbuatan mulia, namun semua ilmu yang kita tuntut tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan sikap tawadu dalam menuntut ilmu yang ditimba. Selain itu, ada sebuah perumpamaan yang menyatakan bahwa tempat yang lebih rendah ia lebih banyak genangan airnya dan lebih banyak manfaatnya, atau semakin menunduk padi maka semakin bagus beras yang dimilikinya. Begitupun dengan ilmu, semakin tawadu kita seorang menuntut ilmu, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa ilmunya lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Hadirin sahabat kreatif yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa melaksanakan atau menerapkan sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita dapat merasakan manfaatnya dalam menjalani kehidupan, yakni diantaranya mendapat simpati dari banyak orang, mempunyai banyak teman, hati kita selalu tenang, dan yang paling penting adalah kita terhindar dari sifat sombong
dan takabur. Semoga tausiah singkat ini dapat mengetuk hati kita untuk senantiasa tidak bersikap sombong dan memamerkan segala apa yang kita punya kepada orang lain. Karena sesungguhnya segala apa yang kita punya di dunia ini hanya merupakan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun merupakan titipan Allah, kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya anggota bidang pemberdayaan umat Prima DMI Maluku Utara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata, karena yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah itu merupakan kekhilafan pribadi saya sendiri. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.